nama lengkap saya Felicia Cilisadaro. Saya dari kelas 12-6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi bab 3 yang berkaitan dengan memanfaatkan literasi digital untuk membangun kemandirian. Oke, baik teman-teman, jadi materi yang pertama yaitu mencermati ide pokok dan ide pendukung paragraf. Jadi, literasi digital berperan penting pada era Society 5.0 ini. Literasi digital adalah kemampuan pengguna memahami dan memanfaatkan media digital dari berbagai sumber dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya. Paragraf adalah gabungan kalimat atau minimal terdiri dari 2 kalimat yang memiliki satu ide pokok atau gagasan utama yang dikembangkan dengan ide pendukung atau ide penjelas. Ide pokok adalah gagasan atau pemikiran utama yang menjadi dasar atau landasan pengembangan paragraf. Teman-teman, jadi di setiap paragraf itu biasanya memiliki satu ide pokok. Nah, jadi ide pokok pada paragraf itu yang pertama, bacalah judul dan seluruh paragraf secara tepat dan teliti. Yang kedua, cermati setiap kalimat dari awal sampai akhir kalimat. Yang ketiga, ide pokok paragraf atau gagasan utama biasanya terdapat dalam kalimat utama. Yang keempat, ciri kalimat utama yaitu dapat berdiri sendiri serta bersifat umum dan cakupannya luas. Yang kelima, kalimat utama dapat berada di awal paragraf atau deduktif atau di akhir paragraf yang disebut induktif. Yang keenam, ide pendukung terdapat dalam kalimat pendukung yang cakupannya lebih sempit. Dan yang terakhir, apabila Anda sudah menemukan ide pokok pada paragraf, catatlah ide pokok paragraf dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir. Poin yang berikutnya yaitu menelaah perkembangan kosakata di bidang teknologi informasi. Yang pertama, menyusun hipotesis dengan pemikirannya yang logis dan empiris. Hipotesis pada umumnya diartikan sebagai dugaan sementara yang dibuat berdasarkan landasan teori yang kuat serta didukung oleh hasil penelitian yang relevan. Oke teman-teman, jadi kata dari hipo itu yang artinya lemah dan tesis itu yang artinya teori atau pendapat. Hipotesis tetap harus dipuji kebenarannya. Yang kedua, menemukan dan mengartikan kata khusus di bidang teknologi. Teman-teman, jadi biasanya itu kita menggunakan istilah asing yang khusus digunakan di bidangnya. Nah, contoh-contohnya itu seperti kata seperti feed, instastory, upload, serta caption sering kita temui dalam teks yang sering kita temui. Poin selanjutnya yaitu mendiskusikan serta menanggapi perkembangan teknologi. Tanggapan dapat diungkapkan dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis. Untuk itu, ide gagasan tanggapan haruslah terkonsep dan tertulis, sehingga objektif, tepat sasaran, dan bermanfaat. Poin selanjutnya yaitu memahami dan memaknai perkembangan teknologi dalam kehidupan manusia. Yang pertama, mengeksplorasi dan mengkolaborasi pikiran kreatif ketika menghadapi masalah. Salah satu komponen berpikir kreatif adalah elaborasi. Yang sederhananya, elaborasi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan langkah-langkah untuk membuat rencana kerja secara rinci dan mendetail. Proses berpikir ini mendorong kita supaya mampu menemukan masalah dan mengelaborasinya dengan membuat dugaan-dugaan sementara, kemudian merencanakan penyelesaian atau solusi dari masalah tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi penggunaan konjungsi dalam teks literasi digital. Pemerintah merancangkan pentingnya literasi informasi atau digital, yakni sebuah kemampuan untuk mencari, memahami, mengevaluasi secara kritis, serta mengelola informasi atau digital
digitalisasi menjadi sebuah pengetahuan yang bermanfaat untuk pengembangan kehidupan pribadi dan sosialnya. Dengan demikian, literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi dan informasi dari piranti digital secara efektif dan efisiensi dalam berbagai konteks, seperti akademik, karir, dan kehidupan sehari-hari, atau penyederhanaan dari berbagai bentuk informasi sekaligus, seperti suara atau bahasa, tulisan, dan gambar.